Santos jadi tempat tumbuhnya bakat besar penyerang mematikan bernama Rodrigo Silva da Goes. Kiprah impresifnya bersama Santos membuat publik Brazil menaruh harapan besar kepadanya. Publik sepak bola Brazil pun tak segan melabelinya sebagai penerus Neymar Junior. Tidak butuh waktu lama bagi Rodrigo untuk mencuri perhatian klub-klub besar Eropa. Barcelona, Manchester City, hingga Liverpool berhasrat memboyongnya ke Eropa. Namun, takdir membuat Rodrigo akhirnya menjatuhkan pilihan pada Real Madrid. Hijrah ke Real Madrid bukan sesuatu yang mudah untuknya. Rodrigo harus jatuh bangun menembus tim utama El Real. Bagaimana perjalanan Rodrigo mencapai potensi terbaiknya bersama Los Blancos? Awal kedatangan. Rodrigo Goes mulai mencuri perhatian sejak usianya 17 tahun. Bagaimana tidak, pemain asal Brazil ini memulai debutnya bersama Santos pada November 2017 lalu. Bakat mudanya mulai terasa saat sudah dipercaya membela tim senior. Ia pun berhasil melesakkan gol perdana setelah 2 bulan Santos memenangkan laga melawan Ponte Preta di Campeonato Paulista. Saat itu Rodrigo mencetak gol di menit akhir laga yang memastikan kemenangan untuk Santos. Setelah mencetak gol, Rodrigo semakin percaya diri karena mendapat kepercayaan di tim utama. Ia berhasil mengemas 13 gol dan 6 assist dari 53 pertandingan bersama tim senior Santos. Kehebatan sang pemain sempat mendapatkan julukan oleh fans Santos. Pemain kelahiran Osasco ini dijuluki Rayo yang berarti petir. Julukan ini mengacu pada kemampuan Rodrigo yang punya kecepatan dan tajam saat mengelabui lawannya. Selain itu, Rodrigo juga sering disamakan dengan Neymar karena kemampuannya. Kepiawaiannya dalam bermain mendapatkan pujian dari Zico. Rodrigo adalah pemain yang memiliki kualitas teknis yang luar biasa. Dia bisa mengontrol bola dengan baik, melakukan umpan-umpan akurat, dan menciptakan peluang-peluang gol. Dia juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan serangan dengan baik dengan kaki kanan maupun kiri. Dia adalah pemain yang sangat lengkap, ucap Zico. Rodrigo, do jeito que veio! Performa apik yang ditampilkan Rodrigo banyak mencuri perhatian klub-klub besar termasuk Barcelona. Tim asal Katalan berjuluk Blaugrana ini menganggap Rodrigo memiliki bakat untuk menjadi penerus Neymar. Bahkan saat itu ayah Rodrigo yakni Eric Batista sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona. Sayang kesepakatan ini tidak diiringi oleh persetujuan sang anak. Rodrigo dengan tegas menolak tawaran Barcelona karena dia menginginkan Real Madrid. Saya tiba di rumah setelah pertandingan. Saya memiliki jersey Real Madrid di rumah saya dan ayah saya masuk ke ruangan dengan jersey itu dan satu lagi jersey Barcelona. Dan dia berkata, "Sekarang pilih." Dan saya memilih yang Real Madrid. Impian besar Rodrigo untuk membela Real Madrid akhirnya bisa tercapai. Pemain kelahiran 2001 itu didatangkan dengan mahar 45 juta euro. Setelahnya diperkenalkan ke publik Bernabeu, Florentino Perez menyelinginya dengan komentar pujian. Anda tiba di usia 18 tetapi Anda telah memainkan banyak pertandingan dengan Santos. Dan Anda telah menjadi salah satu bintang besar sepak bola Brazil, menonjol di semua kategori pemain muda untuk tim nasional. Kamu telah berkembang sejak debutmu dan mencetak banyak gol. Tetapi sekarang kamu telah memiliki tantangan di sini. Klub akan mendukungmu sebanyak yang kami bisa agar kamu menjadi pemain yang bahagia di sini. Kamu harus bekerja keras. Para penggemar akan berada di sampingmu. Tetapi kamu harus tahu tentang tuntutan maksimal di sini. Perekrutan Rodrigo ialah hasil dari cerdasnya tim pencarian bakat muda Los Blancos. Perez menyebut, "Kami memang punya tim tersendiri untuk menyaring bakat hebat Brazil. Real Madrid yakin Brazil selalu tak kehabisan bakat-bakat berkualitas," ucap Perez. "Aku hanya perlu waktu 20 menit untuk mendatangkan Rodrigo karena dia cinta tim ini." Ucapan Perez ini wajar karena El Real sempat kecolongan saat pengintaian terhadap Neymar. Bintang PSG itu hijrah ke Barcelona yang mencuri start lebih dulu daripada Real Madrid. Dilempar ke tim kedua, Real Madrid. Rodrigo tidak langsung bernasib mujur setelah bergabung bersama Los Blancos. Zinedine Zidane masih belum memberinya kepercayaan untuk langsung bermain di tim utama. Bahkan, menjelang musim 2019-2020, Rodrigo hampir nggak didaftarkan ke dalam skuad El Real.
Itu disebabkan karena kuota pemain non-Eropa milik Madrid sudah penuh. Beruntung Federico Valverde resmi mendapat status kewarganegaraan Spanyol, sehingga jalan terakhir kuota non-Eropa bisa diambil oleh Rodrigo. Sebagai informasi, klub La Liga hanya boleh mendaftarkan 3 pemain non-Eropa dari 25 pemain yang didaftarkan. 2 jatah pemain non-Eropa lainnya pun diambil oleh Vinicius Junior dan Eder Militao. Meski sudah didaftarkan ke tim utama, nasib Rodrigo masih digantung oleh Zidane. Pelatih asal Perancis itu tidak kunjung memberikan menit bermain bagi winger 19 tahun itu. Rodrigo kesulitan menembus line up akibat persaingan winger yang tinggi. Saat itu dia harus bersaing dengan Luka Jovic, Gareth Bale, dan Eden Hazard. Sampai pekan kelima La Liga musim itu, Zidane tak kunjung melirik Rodrigo. Dilansir dari media AS, Zidane mengungkapkan jika Rodrigo kurang bisa beradaptasi dengan baik di La Liga. Ia juga tidak mengizinkan Rodrigo menjalani masa peminjaman ke Espanyol di musim itu. Padahal, peminjaman itu dapat menambah menit main sang pemain di La Liga dan membantu proses adaptasinya. Selain itu, Rodrigo juga harus rela posisi mainnya digeser oleh Zidane. Pemain kelahiran Sao Paulo itu biasa bermain di sayap kiri atau sayap kanan, namun sang pelatih menyuruhnya bermain lebih ke tengah. Zidane ingin saya bermain lebih ke tengah. Saya sebenarnya lebih terbiasa main di sisi sayap, tapi itulah yang pelatih inginkan. Tentu, saya lebih nyaman bermain di sisi sayap, tapi saya mengembalikan pada pelatih dan stafnya soal posisi terbaik saya di tim utama. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik, tegas Rodrigo. Etos kerja dan tidak banyak mengeluh inilah yang nanti akan membuat Rodrigo bersinar. Perlahan namun pasti, sang pemain akan mulai mendapat kepercayaan dari Zinedine Zidane. Mendapat kepercayaan Zidane. Rodrigo mulai mendapat kepercayaan Zinedine Zidane setelah melakoni debutnya melawan Osasuna pada September 2019. Mantan pemain Santos itu berhasil mencetak gol pertamanya untuk El Real. Winger berusia 22 tahun itu semakin bersinar saat diberi kesempatan tampil di Liga Champions. Laga melawan Galatasaray menjadi panggung Rodrigo menunjukkan bakat besarnya. Sebelum laga kontra Galatasaray, Zidane tidak punya banyak opsi pemain di sisi sayap. Winger andalannya, yakni Gareth Bale, harus menepi karena cedera betis yang didapatnya pada bulan Oktober. Los Blancos juga harus kehilangan pemain James Rodriguez yang menderita cedera otot. Alhasil, pelatih asal Perancis itu menurunkan Rodrigo di sayap kanan. Sang pemain berhasil menjawab tuntas kepercayaan Zidane dengan mencetak hat-trick sempurna. Pemain 22 tahun itu hanya butuh 7 menit untuk mencetak 2 gol lewat kaki kiri dan sundulan kepalanya. Pada menit 92, Rodrigo kembali membobol gawang Galatasaray dengan kaki kanannya. Pemain asal Brazil itu mencetak hat-trick di usia 18 tahun 301 hari. Catatan itu membuatnya jadi pemain termuda kedua yang mencetak hat-trick di pentas Liga Champions setelah Raul Gonzalez. Seusai laga, Zidane memuji performa apik Rodrigo. Kami sangat senang dengan penampilan gemilang Rodrigo. Dia kembali tampil bagus saat diberi kesempatan. Kami tahu kualitasnya seperti apa. Rodrigo punya segalanya untuk bisa sukses di sini. Kecerdasannya saat bermain adalah kemampuannya yang paling menonjol. Dia juga berkontribusi baik dan banyak membantu saat kami bertahan. Usai laga, nama Rodrigo dipuja pendukung Real Madrid yang memadati Santiago Bernabeu. Sang pemain sendiri mengaku sangat senang mendapatkan apresiasi dari Madridista. Bermain di Bernabeu, lalu mendengarkan nama saya dinyanyikan oleh supporter, rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Saya sangat senang dan malam ini semuanya juga turut senang, ujar Rodrigo dengan gembira. Kebangkitan Rodrigo. Musim 2021-2022 menjadi musim kebangkitan bagi seorang Rodrigo. Dia mendapat didikan langsung oleh Carlo Ancelotti yang baru saja menggantikan posisi Zinedine Zidane. Bersama Ancelotti, perlahan Rodrigo mulai disuap menjadi senjata mematikan Los Blancos. Diketahui, mantan pelatih PSG itu dikenal sebagai pelatih yang hobi memoles para pemain muda. Don Carlo saat itu berani memberi menit bermain lebih ketimbang saat masih diasuh oleh Zidane. Di musim itu, dirinya tampil sebanyak 49 kali dan melesakkan 9 gol dan 10 assist di seluruh kompetisi. Catatan tersebut sedikit lebih berkembang.
dibanding musim lalu yang mana ia hanya bermain sebanyak 33 laga. Catatan apik itu membuat Ancelotti memberikan pujiannya. Kami sedang bekerja dengan Rodrigo untuk mulai memasukkannya ke starting line up. Inilah yang dikatakan statistik, saya pikir dia akan menjadi pemain hebat. Salah satu momen apik Rodrigo terjadi saat laga leg kedua kontra Manchester City di Liga Champions. Saat itu Real Madrid sudah kalah terlebih dahulu di leg pertama dengan skor 4-3. Di leg kedua ini, El Real harus mengembalikan keadaan jika ingin lolos ke partai final. Sayangnya di laga itu, El Real kebobolan di menit ke-73 melalui Riyad Mahrez. Skor pun semakin menjauh menjadi 5-3. Melihat hal itu, para fans pesimis Real Madrid bisa mengembalikan keadaan di laga ini. Namun tak disangka, Ancelotti diam-diam sudah menyimpan kartu asnya di laga kali ini. Saat itu, Don Carlo merotasi pemain intinya dengan beberapa pemain muda. Mulai dari Toni Kroos digantikan oleh Rodrigo di menit 68. Lalu Luka Modric digantikan Eduardo Camavinga di menit ke-75. Usai merotasi pemainnya, Real Madrid mencoba menyerang kembali pertahanan Manchester City. Hingga pada akhirnya, El Real berhasil memberikan kejutan di menit akhir pertandingan. Saat itu, keputusan memasukkan Rodrigo menjadi keputusan yang bijak dari seorang Ancelotti. Bagaimana tidak? Saat itu dia langsung mencetak 2 gol tambahan di penghujung laga. Real Madrid berhasil menjaga keunggulan dan lolos ke partai final dengan skor agregat 6-5. Setelah laga, Rodrigo memberikan komentarnya usai membawa El Real bangkit. Kami kalah dalam permainan, gol pertamaku di menit ke-90 membuat kami bangkit. Saat ini sudah tidak bisa berkata-kata, aku sungguh senang. Carlo Ancelotti juga turut memberikan komentarnya. Ketika semua orang mengira permainan telah selesai, itu hanya menjadi satu detail bagus. Kombinasi gol yang bagus dari Rodrigo. Kami mengerahkan seluruh energi kami untuk itu. Pelé selaku legenda timnas Brazil juga memuji Rodrigo seusai laga tersebut. Lewat postingan di Instagramnya, dia mengucapkan selamat kepada Real Madrid dan memuji performa Rodrigo. Saya selalu tahu hari untuk memberi Anda ucapan selamat. Tak ada cara lain bagi mereka yang bekerja keras dan mencintai apa yang mereka lakukan. Kamu tercerahkan dan kamu akan selalu memberikan kegembiraan. Pembuktian Rodrigo. Di final, Real Madrid berhadapan dengan Liverpool. Di laga ini, El Real diragukan menjadi juara. Namun dengan pengalaman dan mentalitas yang mereka punya, tentunya mereka bisa tampil mengejutkan. Di laga ini, Real Madrid mendapat gempuran bertubi-tubi dari Mohamed Salah. Akan tetapi, Thibaut Courtois mampu tampil tangguh di bawah mister gawang Los Blancos. Sebaliknya, Real Madrid justru bisa mencetak gol melalui Vinicius Junior setelah memanfaatkan umpan dari Federico Valverde. Sampai peluit berakhir, Liverpool gagal mengembalikan keadaan. Gelar juara ini jadi prestasi yang patut dibanggakan oleh Rodrigo, sebab ini menjadi gelar Liga Champions perdananya pada usia yang cukup muda, yakni 21 tahun. Selain itu, dia juga berhasil membantu Real Madrid memenangkan Piala Super Spanyol dan La Liga. Rodrigo mengaku tak menyangka bisa meraih banyak kesuksesan bersama Los Blancos. Masih sulit untuk percaya bahwa saya telah memenangkan Liga Champions. Itu selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Saya tidak hanya memenangkan Liga Champions, saya juga berhasil memenangkan La Liga dan Piala Spanyol. Di musim depan, yakni musim 2022-2023, Rodrigo kembali jadi andalan Carlo Ancelotti. Dia menjadi andalan di trio lini penyerangan Los Blancos yang disebut dengan trio BRV. Ketiganya sukses menjadi tumpuan serangan Real Madrid dalam beberapa musim terakhir. Bahkan Ancelotti memuji trio ini yang dianggap setara dengan trio BBC. Ya, mereka serupa dalam hal keefektifan. Juru taktik asal Italia itu juga memberikan komentarnya terhadap Rodrigo di musim depan atau di musim 2023-2024. Dia memiliki dampak yang lebih besar musim ini dan dia hampir menjadi starter yang tepat. Dia benar-benar berkembang dengan baik dibandingkan tahun lalu. Dia akan terus meningkat musim depan juga karena dia masih belum mencapai performa terbaiknya. Tapi dia sudah sampai di sana. Imbuh mantan pelatih AC Milan tersebut. Dengan catatan baiknya tersebut, apakah Rodrigo akan mengulangi kesuksesan yang sama di musim depan?